Halo Cah Ponorogo, jumpa lagi di segmen Luru Cerita. Luru Cerita akan mengulas tentang berbagai cerita menarik seputar sejarah Ponorogo. Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Info Ponorogo agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan jangan lupa juga like dan share. Luru Cerita kali ini akan membahas misi penaklukan Ki Ageng Kutu oleh Raden Katong. Setelah Kadipaten Ponorogo berdiri, ancaman pun masih ada, terutama berasal dari Kademangan Surukubeng yang dipimpin oleh Ki Gede Ketut Suryo Ngalam atau yang terkenal dengan Ki Ageng Kutu. Meskipun Ki Ageng Kutu hanya seorang Demang, namun wilayah kekuasaannya meliputi bekas Kerajaan Wongker atau hampir sama dengan wilayah Ponorogo sekarang, yang terbagi menjadi beberapa wilayah. Di wilayah barat ada Ki Honggolono di Golan, ada Ki Honggojoyo di Sukosewu, ada Ki Surogento di Gunung Pegat dan Ki Setrajaya di Gunung Loreng. Ki Ageng Kutu adalah penguasa wilayah Wongker yang masih merupakan wilayah bawahan Majapahit. Ki Ageng Kutu masih mempunyai garis keturunan dari Raden Kudamerta, yang pernah menjadi Pre Wongker. Menurut Donald Wilson, Ki Ageng Kutu adalah perwira Majapahit yang lisensi karena berani mengkritik atau beroposisi terhadap Raja Majapahit waktu itu. Kekecewaan Ki Ageng Kutu didasari oleh banyaknya orang Islam yang menjadi pejabat di kota Raja Majapahit dan mencapai puncaknya saat Raden Patah diberi wilayah yang kelak menjadi Demak. Ki Ageng Kutu merasa Raden Patah adalah orang asing dan belum memiliki jasa bagi Majapahit. Namun Raja Brawijaya di kemudian hari mengirimkan salah satu putranya yaitu Raden Katong untuk menggempur Kademangan Surukubeng. Berbagai cara pernah dilakukan namun semuanya mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena Ki Ageng Kutu adalah ahli olah kanuragan yang sangat sakti serta memiliki dua pusaka berupa keris yang mempunyai energi sangat dahsyat. Pusaka tersebut adalah Kiai Jabardas dan Kiai Condong Rawe atau Rawe Puspito. Konon Kiai Condong Rawe dihuni oleh Jin Kluntung Wuluh dan Jin Klenting Mungil. Ki Ageng Kutu akan sangat sulit dikalahkan jika kedua pusaka ini masih ada. Maka dari itu kedua pusaka ini harus dijauhkan dari Ki Ageng Kutu atau paling tidak salah satunya, agar kekuatan Ki Ageng Kutu berkurang. Maka tersebutlah konsep Dong Sumuruping Banyu atau Teulik Sandi yang berprinsip Keno Iwake Ojo Butek Banyune. Ide ini digagas oleh Ki Ageng Mirah. Di kemudian hari dikirimlah dua telik sandi untuk menyusup ke dalam Kademangan Surukubeng. Kedua telik sandi ini adalah sepasang suami istri yang bernama Singosari dan Nawangsari. Mereka diberi tugas untuk mengabdi pada Ki Ageng Kutu. Dalam penyusupan yang akan dilakukan selama 40 hari itu Singosari diterima sebagai tukang kebun dan Nawangsari diterima sebagai emban atau pemomong Niken Gandini putri Ki Ageng Kutu di Tegal Arum yang sekarang menjadi wilayah desa Kutu Kulon. Dari hasil penyusupan selama 40 hari itu, Singosari dan Nawangsari mendapatkan banyak informasi yang sangat penting untuk rencana penaklukan Kademangan Surukubeng. Nawangsari berhasil mempengaruhi Niken Gandini untuk tidak membenci Raden Katong yang menjadi musuh ayahandanya. Nawangsari juga berhasil mengetahui letak penyimpanan pusaka Kiai Condong Rawe yang memang diberikan kepada Niken Gandini. Serta mengetahui segala pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Ki Ageng Kutu beserta para warok yang biasa dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Untuk masuk ke Tegal Arum, maka Raden Katong harus menyamar dengan berpakaian wanita, dikarenakan yang boleh memasuki tempat itu hanyalah Niken Gandini beserta Kaula Putri saja. Berhasilkah aksi Raden Katong? Bagaimana kisah kelanjutannya nantikan di Luru Cerita selanjutnya. Oke Cah, terima kasih sudah menyimak ulasan Luru Cerita kali ini. Nantikan info menarik lainnya di Luru Cerita berikutnya. Oh ya, tonton juga segmen-segmen info Ponorogo yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.